Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Alif Fadilan Nurrahman akan membahas LKS kelas 11 soal matematika wajib dan peminatan. Ya, langsung untuk soal pertama, ini ada LKS halaman 11 nomor 20. Bisa dilihat di situ soalnya, jika utang sebesar 10 juta rupiah dapat lunas dalam 4 tahun dengan anuitas pertama dibayar setelah 1 tahun dengan bunga 6% per tahun, maka besar anuitas tersebut adalah. Langsung ke pembahasannya. Di sini anuitas ada rumusnya itu loh. B atau bunga dikali M itu besar hutangnya, dikali 1 plus B pangkat N. N itu tahun lunasnya, per 1 plus B pangkat N min 1. Langsung dimasukin B-nya 6%, ya 0,06 dikali 10 juta dikali 1 ditambah 0,06 pangkat 4 per 1 ditambah 0,06 pangkat 4 dikurang 1. Hasilnya itu jadi yang atas dikaliin hasilnya jadi 757.486,176 per 0,2.624.769,6. Jadi hasilnya itu 2.885.914,924. Nah, karena di soal itu nggak ada jawabannya, jadi dibulatkan. Jadi anuitasnya itu sama dengan 2.885.915 rupiah. Jadi jawabannya itu yang E. Lanjut ke soal matematika wajib nomor 2, yaitu ada di LKS halaman 24 nomor 20. Di sini soalnya ditulis nilai dari limit fungsi X sampai dengan tak hingga 1 min 2X per X kuadrat min 4 dikurang 1 per 3X min 5. Lanjut ke pembahasan. Jadi caranya itu limit X sampai dengan tak hingga 1 min 2X per X kuadrat min 4 dikurang 1 per X per 3X min 5. Nah, itu tuh semuanya dikali silang. Jadi limit X sampai dengan tak hingga 1 min 2X dikali 3X min 5 dikurang 1 kali X kuadrat min 4 per X kuadrat min 4 dikali 3X min 5. Nah, hasilnya tuh jadi limit X sampai dengan tak hingga 3X min 5 min 6X plus 10X min X kuadrat plus 4 per 3X pangkat 3 min 5X pangkat 2 min 12X pangkat 2 ditambah 20. Hasilnya itu limit X sampai dengan tak hingga min 7X kuadrat plus 13X min 1 per 3X pangkat 3 min 17X kuadrat plus 20. Nah, karena di sini persamaan bawah atau GX pangkatnya lebih tinggi dari yang di atas atau Fx, maka hasil dari limit X sampai dengan tak hingga itu 0. Oke, lanjut ke pembahasan yang ketiga, itu ada LKS matematika peminatan halaman 12 nomor 9. Di sini di soal ditulis jika titik 1,2 merupakan titik tengah suatu persamaan tali busur lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 2Y min 20 sama dengan 0, maka persamaan tali busur itu adalah. Lanjut ke pembahasannya. Nah, di sini kita cari dulu titik tengah dari lingkar di tali busurnya itu. Kan misalnya ada X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 2Y min 20, berarti titik tengahnya itu ada A per min 2 sama B per min 2. Nah, jadi A-nya di sini ada min 4, min 4 per min 2 itu adalah 2, sama B-nya tuh ada min 2, min 2 per min 2 sama 1. Jadi titik tengah dari tali busur lingkaran tuh ada di 2,1. Jadi kita lihat gambarnya di sini jadi seperti ini. Nah, karena kita cari itu persamaan tali busurnya, jadi tali busur yang kita cari itu ada di A, titik A, dan titik tengah yang udah kita cari itu ada titik P. Jadi gradien M A ke P itu kan Y kuadrat min Y1 per X kuadrat min X1. X1, Y1 itu tuh ada di titik A, yaitu 1,2, dan X2, Y2 itu ada titik P, yaitu 2,1.
Nah, jadi 1 dikurang 2 per 2 dikurang 1 sama dengan min 1. Jadi M busur itu sama dengan min 1, yaitu min 1 per M dari AP. Jadi sama dengan min 1 per min 1 sama dengan 1. Nah, karena yang ditanya persamaan tali busur, jadi tinggal dimasukin ke rumusnya, yaitu Y min Y1 sama dengan M. M-nya M busur dikali X min X1. Nah, jadi Y dikurang Y1-nya tadi itu 2. Sini 2 sama dengan M. M yang udah dicari tadi sini M busur itu 1 dikali X dikurang X1 itu 1. Nah, jadi Y dikurang X dikurang 1 itu sama 0. Nah, karena di soal tuh nggak ada, maka kita semuanya dikali min jadi X min Y plus 1 sama dengan 0. Nah, jadi jawabannya itu yang C. Lanjut ke pembahasan soal terakhir, itu ada LKS Matematika Peminatan halaman 12 nomor 14. Di sini ditulis di soal kedua garis lurus yang ditarik dari titik 0,0 dan menyinggung lingkaran L sama dengan x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 2y plus 5 sama dengan 0 mempunyai gradien. Nah, ini ada pembahasannya, yaitu kita misalkan terlebih dahulu garis yang melalui titik 0,0 itu y-nya sama dengan mx. Jadi kita masukin ke persamaan lingkaran itu x kuadrat plus, nah y-nya tuh diganti mx, jadi y x kuadrat tambah mx kuadrat dikurang 6x plus 2 kali mx tambah 5 sama dengan 0. Nah, ini kita kali semua jadi m kuadrat plus 1 x kuadrat. Nah, ini tuh x kuadratnya dipisahin, jadi hasilnya kayak gini, m kuadrat plus 1 kali x kuadrat ditambah 6x tambah 2 kali mx. Di sini 2-nya itu dipisahin, jadi 2 dikali m dikurang 3. Nah, x-nya juga di sini dipisahin, jadi 2 kali m kurang 3 dikali x ditambah 5 sama 0. Nah, karena di sini tuh ditulis kalau garisnya itu menyinggung lingkaran, berarti determinannya tuh sama dengan 0. Determinan rumusnya itu adalah b kuadrat min 4ac. Berarti b kuadrat min 4ac-nya tuh harus sama dengan 0. Kita masukin ABC-nya jadi 2 kali m min 3 kuadrat, itu untuk B-nya, dikurang 4 kali A-nya m kuadrat plus 1 dan C-nya 5 sama dengan 0. Semuanya kita kaliin jadi min 16m kuadrat min 24m tambah 16 sama dengan 0. Semuanya kita dibagi min 8. Hasilnya jadi 2m kuadrat ditambah 3m min 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita pecah, jadinya 2m min 1 kali m plus 2 sama dengan 0. Nah, kita ambil persamaan pertama dulu, 2m min 1 sama dengan 0. M berarti sama dengan 1 per 2 atau setengah. Dan persamaan kedua, m tambah 2 sama dengan 0. Jadi m sama dengan min 2. Jadi gradien yang didapat itu ada min 1 atau setengah atau min 2. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.